Aduh, tolong, tolong. Astaga, kasihan sekali. Aku harus menolong bapak itu. Tolong aku, nak. Bolehkah aku minta minum dan kompreskan lukaku? Baik, Pak. Tunggu sebentar ya, aku mengambilnya dulu di dalam. Ada pocong, Sang. Kabur. Tungguin sob, tekan yang tombol merah, oke? Seorang pemuda membawa barang-barangnya dari tempat tinggal sebelumnya. Setelah menemukan tempat yang tepat, pemuda tadi lalu mendirikan rumah dengan susah payah. Ketika baru saja selesai, tiba-tiba ada seorang pengelana yang kehabisan bekal dan meminta izin untuk menginap. Karena pemuda itu kasihan, dia membolehkan pengelana itu tinggal bersamanya. Selamat pagi, Juragan. Ada apa ya? Aku datang dari tempat yang sangat jauh, tapi sekarang aku kehabisan bekal. Kira-kira bolehkah aku tinggal bersamamu untuk beberapa waktu? Aku juga pernah seperti dia. Kehabisan bekal serta kebingungan. Aku harus membantunya. Karena hal itu baik, semoga Tuhan membalas perbuatanku. Boleh saja, tapi rumahku ini baru selesai, jadi masih banyak kekurangan di sana-sini. Kamu harus terbiasa dengan hal tersebut ya. Tidak masalah, Juragan. Kamu sudah menampungku saya, itu hal yang luar biasa. Baguslah, karena aku juga orang baru, aku tidak kerepotan ataupun kesepian, karena kamu akan membantuku. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Aku Suwari. Juragan sendiri siapa? Panggil saja aku Abbas, jangan Juragan. Sedikit tidak elok untuk didengar. Iya, Abbas. Kalau boleh, aku mau istirahat duluan hari ini. Perjalananku sangat jauh. Energiku terkuras semua. Silakan Suwari. Jangan lupa bersihkan dulu alasnya biar tidak banyak debu saat tiduran. Pengelana yang kelelahan itu pun masuk ke dalam rumah, tapi tidak membersihkan alasnya seperti yang diminta Abbas. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Abbas lalu masuk ke dalam rumahnya. Suwari tidak membersihkan alasnya. Mungkin dia terlalu capek karena perjalanan. Ya sudahlah. Kamu lelap tidurnya, Suwari. Aku sampai kebingungan. Kukira kamu pingsan. Mungkin karena aku kelelahan. Kamu mau kemana dengan sapi dan gerobakmu itu, Abbas? Padahal hari masih terlalu pagi. Aku harus mengurus ladang. Kalau terlambat sedikit saja, aku takut bibit yang sudah aku tanam malah dimakan para babi dan monyet hutan. Karena kamu ke ladang, kira-kira apa yang boleh kubantu di rumah ini, Bas? Mungkin kamu bisa untuk menyapu rumah dan membersihkan rumput liar di pekarangan. Baiklah, nanti akan aku bersihkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Tolong aku titip rumah ya. Kalau kamu lapar, makan saja lauk yang sudah aku masak tadi. Abbas pemuda yang sangat rajin. Dia selalu pergi ke ladang sepanjang hari dan pulang hampir menjelang malam. Sangat berbeda dengan Sauri yang selalu bangun kesiangan dan hanya sesekali membersihkan rumah milik Abbas. Wah, kamu sudah balik. Aku dari tadi menghitung kapan kamu sampai. Dan ternyata pada hitungan ke-1000 kamu baru muncul. Ada-ada saja kamu, Suwari. Memangnya kamu tidak bosan menghitung selama itu? Ngomong-ngomong, hari ini aku menangkap ayam hutan di ladang dan beberapa buah kelapa. Malam ini kita akan makan besar dan enak. Wah, terima kasih Abbas, sudah membantuku dengan berbagai macam kebaikan. Kamu sungguh luar biasa, Bas.
Tidak hanya rajin, tapi masakan pun enak sekali. Pasti beruntung jodohmu nanti. Kalau boleh tahu, memangnya apa rencanamu ke depan hingga bisa serajin ini? Apa ya? Aku pun bingung. Aku hanya semangat untuk bekerja. Mungkin suatu saat nanti aku mendatangi anak kepala desa di sini kalau sudah menjadi orang kaya. Itu pun kalau dia mau. Rencana yang cukup bagus. Kalau aku sendiri masih bingung mau apa. Semoga saja di tempat yang aku tuju masih ada orang baik yang mau menampungku lagi. Kenapa kamu tidak mulai dari sekarang saja? Apa yang mau kamu kerjakan? Toh kamu punya banyak waktu luang biasanya. Kamu benar juga, Bas. Kayaknya aku mulai bersemangat untuk menemukan kesibukanku ke depan. Setelah panjang lebar membicarakan tentang masa depan, mereka pun kelelahan dan memutuskan untuk istirahat. Pagi itu, Abbas berangkat ke ladang seperti biasa. Dan suatu ketika Sauri melihat seorang pejalan kaki ditabrak seekor sapi yang marah. Aduh, tolong. Astaga, kasihan sekali, aku harus menolong bapak itu. Tolong aku nak, bolehkah aku minta minum dan kompreskan lukaku? Baik pak, tunggu sebentar ya, aku mengambilnya dulu di dalam. Terima kasih nak, sudah membantuku. Iya pak, tidak masalah. Kebetulan aku melihat kejadiannya. Kalau boleh tahu, bapak tinggal di mana ya? Aku tinggal di desa ini. Kamu cukup ke balai kota, dan apabila melihat kedai kopi, nah itu rumahku. Kalau kamu tidak sibuk, silahkan mampir saja nanti. Aku akan menjamumu. Terima kasih tawarannya pak. Bagaimana keadaan kakimu sekarang? Apakah sudah normal? Iya nak, kakiku sudah normal. Aku mau pulang sekarang. Terima kasih sekali lagi ya. Rumahmu bagus seperti hatimu. Sauri sangat senang ketika bapak tua tadi mengatakan hatinya bagus seperti rumahnya itu. Apa aku memang terlihat sekaya itu ya? Bagaimana cara supaya bisa memiliki rumah seperti ini? Apa ya aku ambil saja rumah ini? Tiap hari, Sauri terus memikirkan berbagai cara agar rumah itu bisa menjadi miliknya. Setelah 1 minggu berpikir, ia akhirnya terpikir satu ide. Dan juga ternyata 3 hari lagi, ia harus keluar karena keluarga Abbas akan datang ke rumah barunya. Sauri, 3 hari lagi orang tuaku akan datang untuk tinggal di sini. Jadi mungkin kamu harus melanjutkan perjalanan. Hah? Kamu kenapa tiba-tiba, Bas? Aku belum mempersiapkan apa-apa untuk berangkat. Tapi aku melihat setiap hari kamu mempunyai banyak waktu kosong. Jadi besok mulailah berkemas. Sauri sangat marah kepada Abbas. Untuk membalas amarahnya, ia langsung menjalankan ide untuk merebut rumah itu. Lihat saja nanti. Atapnya 7, 8, 9, 15. Kalau lantainya 8, 9, 10. Oh, ada 17. Bagian sudut tidak terlalu rata. Setelah 2 hari penuh, Sauri menghitung setiap sudut jumlah kayu yang dipakai untuk membangun rumah itu. Hari dia pergi dari rumah itu pun tiba. Sauri, sudah waktunya kamu pindah. Apa kamu sudah berkemas? Hah? Beraninya kamu mengusirku di rumahku sendiri. Justru kamu yang harus pergi dari sini. Lah, kok gitu? Aku sudah berbaik hati membolehkan kamu tinggal di rumahku. Kamu malah tidak tahu diri, Sauri. Jika kau merasa keberatan dan merasa ini rumah milikmu, cobalah tuntut aku. Keduanya terus berdebat soal rumah tersebut, hingga akhirnya perdebatan itu sampai di pengadilan. Kalian berdua, apa yang kalian permasalahkan hingga datang ke sini? 2 minggu yang lalu saya membangun rumah baru. Lalu saat itu pengelana ini meminta untuk tinggal karena bekalnya habis. Tapi waktu saya minta dia untuk keluar karena orang tua saya mau datang, dia malah menolak. Dia malah bilang bahwa rumah itu miliknya. Saya minta keadilan dan menghukum orang ini, Tuan. Dialah berbohong, Tuan. Rumah itu adalah rumah saya.
Lalu orang ini meminta untuk tinggal sementara dan dia sekarang berusaha mengambilnya. Saya minta keadilan, Tuan. Masing-masing dari kalian mengaku bahwa rumah itu milik kalian. Coba buktikan kepadaku, apa alasannya? Saya akan membuktikannya, Tuan, karena memang rumah itu rumah saya. Saya mengingat semua bahan untuk membangun rumah itu. Saya bisa menyebutkannya semua. Saudara Sauri, coba sebutkan. Baik, Tuan. Jumlah semuanya adalah 12 anak tangga, 8 tiang, 25 papan, 3 jendela, dan 35 atap. Sauri mampu menjelaskan semua bahan rumah yang memang dia hafal 1 minggu lamanya. Itu semua bahan yang bisa saya sebutkan, Tuan. Bagaimana dengan Saudara Abbas? Apa alasan bahwa rumah itu milikmu? Apa kamu tahu juga tentang bahannya? Saya tidak terlalu ingat bahan rumah itu, Tuan, karena saya lebih sering bekerja di ladang. Tapi yang pasti, rumah itu memang milik saya. Abbas kebingungan tentang bahan rumahnya sendiri, hingga dia tidak bisa menjawab seperti Sauri. Karena hal tersebut, lalu hakim memerintahkan para pengawal untuk menghitung bahan bangunan rumah tersebut, dan hasilnya sama seperti yang disebutkan Sauri. Berdasarkan perhitungan, jumlah bahan rumah itu sesuai dengan penjelasan Saudara Sauri. Bagaimana Saudara Sauri, apa kamu memiliki bukti lain yang menjelaskan bahwa itu memang rumahmu? Saya punya saksi, Tuan. Seorang bapak-bapak pemilik kedai kopi di pusat desa. Dia sering melihatku ada di rumah itu. Hakim lalu meminta lagi para pengawal untuk memanggil bapak pemilik kedai kopi itu, yang sudah pernah ditolong Sauri karena tertabrak sapi liar. Saudara, apa benar kamu mengenal Saudara Sauri ini? Benar, Tuan, saya mengenalnya. Dia orang baik yang menolong saya, dan setiap saya lewat rumahnya, kami selalu mengobrol. Namun, untuk orang satunya lagi, saya sama sekali tidak pernah melihatnya, Tuan. Dia tidak pernah melihat saya karena saya sibuk bekerja di ladang, Tuan. Saya selalu pergi setiap pagi dan pulang hampir malam. Cukup. Berdasarkan bukti yang ada, Saudara Sauri mengingat bahan bangunan rumahnya dan juga ada keterangan saksi menjadi bukti tambahan. Oleh sebab itu saya memutuskan Saudara Sauri lah pemilik rumah asli itu. Saudara Abbas, kamu tidak diperbolehkan lagi mendekati rumah tersebut dan segeralah berkemas barang-barang. Ini tidak adil, Tuan. Rumah itu punya saya dan saya sudah bersusah payah membangunnya berbulan-bulan. Cukup. Pengawal, keluarkan mereka dari ruangan ini. Kamu sangat jahat, Sauri. Setelah aku menjamumu sangat baik dan menampungmu berminggu-minggu, kamu malah melakukan perbuatan keji seperti ini. Jangan aneh, Abbas. Kamu tidak dengar bahwa rumah itu milikku. Cepatlah berkemas dan minta orang tuamu kembali lagi ke rumahnya. Ini aku lakukan karena kamu mau mengusirku. Padahal aku belum puas tinggal di sana. Ngomong-ngomong, kalau aku sudah jadi orang kaya, anak kepala desa ini juga akan aku lamar. Biar kamu semakin sakit hati. Kamu biadab, Sauri. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan menuntut keadilan lagi kepada Hakim Agung. Lihat saja nanti. Abbas sangat sakit hati dan juga marah. Hal tersebut tidak bisa dimaafkan. Abbas sangat kecewa dan dia terus menangis karena merasa ketidakadilan. Keesokan harinya, Abbas pergi ke tempat Hakim Agung untuk menuntut kasus rumahnya lagi. Tuan Hakim Agung, Sauri ini meminta tolong ke saya agar membiarkan dia tinggal di rumah saya sementara karena dia pengelana yang kehabisan bekal. Malah kemudian dia tidak mau pergi dan berusaha mengusirku dan mengambil rumahku. Tuan Hakim Agung, justru dia yang meminta untuk tinggal di rumah saya. Ketika saya memintanya untuk pergi, dia menolaknya. Hakim desa pun telah memenangkan saya sebagai pemilik rumah itu, tapi dia tetap tidak terima. Jadi rumah itu benar-benar milik saya.
Tolong izinkan saya menjelaskan bahan bangunan rumah itu kepada Anda, Tuan. Jumlah semuanya adalah 12 anak tangga, 8 tiang, 25 papan, 3 jendela, dan 35 atap. Saya juga memiliki saksi, Tuan. Tuan Hakim Agung, saya selalu meninggalkan rumah untuk berladang sejak pagi dan pulang di saat hampir malam. Jadi hanya Sauri ada di rumah, sedangkan saya jarang berjumpa dengan siapapun. Sauri menjelaskan secara rinci rumah itu, seperti yang dia lakukan sebelumnya kepada hakim desa. Namun, kali ini saksi itu tidak diterima oleh Hakim Agung. Saksi tidak diterima karena dia hanya datang di siang hari saat saudara Abbas ini tidak ada. Soal semua bahan bangunan, biarkan aku berpikir sejenak. Mengapa saudara Sauri ini bisa mengingat bahan bangunan sedetail itu? Aku yang sudah tinggal lama di istana ini pun tidak hafal berapa banyak tiang, anak tangga, ataupun jumlah atap yang ada di sini. Siapapun pasti bisa menghafal hal tersebut karena bahannya bisa terlihat. Aku tidak bisa memutuskan bahwa Sauri adalah pemilik rumah yang asli. Aku harus menanyakan sesuatu yang tersembunyi, karena hal itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik asli yang membangun rumah tersebut. Baiklah saudara Sauri, jika memang benar kamu adalah pemilik asli rumah itu, beritahu saya suatu bahan yang tidak kelihatan dari rumah itu. Coba jelaskan ciri-cirinya. Tuan, saya tidak begitu mengingat karena itu sudah lama sejak saya membangunnya. Setahu saya tidak ada apa-apa lagi selain yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dengan saudara Abbas? Apa kamu tahu sesuatu yang tersembunyi di rumah tersebut? Oh iya Tuan Hakim, saya membuat pondasi tiang dengan semen di bawahnya untuk mencegah keruntuhan. Karena tanah di sana lembut, Tuan. Anda boleh memeriksanya dan pasti akan menemukan semen itu. Baiklah, pengawal, coba pergi dan periksa rumah itu. Apakah ada semen di bawah tiangnya? Pastikan kalian memeriksanya dengan teliti karena kasus ini serius. Para pengawal pun bergegas pergi ke rumah itu dan memeriksa setiap tiang. Dan mereka menemukan semen yang terkubur di bawah tiangnya. Karena sudah terbukti, mereka lalu segera memberitahu Hakim Agung. Setelah pengawal memeriksa tiang dari rumah itu, memang benar ada semen yang terkubur di sana, sama seperti yang dikatakan saudara Abbas. Jadi, saudara Abbas lah pemilik asli rumah tersebut, karena hanya pemilik asli yang bisa tahu sesuatu yang tidak terlihat. Sedangkan kamu, Sauri, hanyalah tamu yang tidak tahu diri dan sangat culas ingin merebutnya. Oleh karena itu, rumah tersebut aku kembalikan ke pemilik aslinya, saudara Abbas. Dan untuk kamu, Sauri, karena sangat jahat dan ingin merampas rumah orang lain, kamu akan dihukum sangat berat. Pengawal, bawa dia ke sel tahanan. Tuan Hakim Agung, tolong maafkan saya. Saya mengaku salah. Tolong kasih kesempatan lagi. Tuan Hakim Agung yang bijak, terima kasih banyak. Terima kasih atas keadilan yang Anda berikan. Abbas pun tinggal kembali di rumah dan membawa orang tuanya untuk tinggal bersama. Bagi kalian yang ingin mensupport bisa traktir kopi di link profil. Sampai jumpa di video berikutnya.